tanya. Ya biar kalian tahu lah. Seperti itulah ya proses-proses belajar ya. Apalagi kalau di luar negeri ya. Kita ada obstacles yang lainnya ya. Dan kita harus mandiri. Harus mandiri. Nanti juga ketika kalian mengerjakan skripsi atau penelitian itu dituntut untuk seperti itu. Tuntut untuk bisa belajar mandiri, membaca banyak, ya. Tipikal ilmuwan atau siapapun ya, bukan hanya kita sebagai ilmuwan, tapi juga entrepreneur itu ya, itu harus banyak membaca ya, harus banyak membaca, harus banyak belajar, ya, memahami, dan ini adalah sesuatu hal yang harus kita budayakan gitu ya, harus kita budayakan. Ini bagi milenial ini berkurang nih budaya seperti ini. Kita inginnya instan gitu ya, inginnya terus kalau bahasa ayam itu diberi bahasa kita itu dikasih makan gitu ya, tapi kailnya itu yang harus kita budayakan gitu ya. Budaya mengail itu yang harus kita budayakan. Ini 16, tadi berapa ya totalnya? Ada sekitar 40, Pak. Tapi tadi ada yang lapor belum di accept, Pak. Belum di apa? Belum di accept. Mungkin nggak pakai email IPB sih, Pak. Oke. Enggak, mungkin kelingan satu, saya lupa. Di sini itu tadi saya buat Google Meet bukan pakai email IPB. Pakai email saya yang lain. Jadi mohon untuk bisa masuk ke link yang terakhir ya. Mohon diberitahu ke ini, teman-teman. Baik, Pak. Oke, kita tunggu ya sebentar ya, 1 menit, 2 menit lagi ya, supaya bisa masuk dulu. Ya, cari makan dulu. Baik, kita mulai ya kuliah kita kali ini. Paper yang saya tadi share itu adalah bahan kuliah untuk pertemuan 5 dan 6 ya. Pertemuan 5 dan 6. Ya. Kenapa saya merujuk paper itu? Karena Pak Fahim Khan ini ya, itu kalau kalian cek ya buku-buku misalnya makroekonomi Islam atau Islamic Macroeconomics, itu rata-rata merujuk ke itu ya, paper Pak Fahim Khan itu ya. Pemodelan ISLM ya, kalian tahu ISLM itu apa? ISLM itu apa? ISLM Investment saving sama apa, Pak? Lupa LM. Ya, liquidity money. Ya, itu kan model apa itu? Model apa itu?
Model apa? Model Keynesian, ya. Model Keynesian. Keynesian itu model agregat demand, ya. Ujungnya kan ISLM itu kan agregat demand. Jadi itu yang selama ini dirujuk, ya. Kalau kalian belajar makroekonomi, ya, bukunya apa? Bukunya apa? Menkyu, ya. Menkyu. Menkyu. Nah, Menkyu itu cucunya Keynes lah. Ya, cucunya Keynes. Bahkan Menkyu itu punya anjing namanya Keynes. Punya anjing namanya Keynes, saking ngefans-nya ke Keynes, ya. Atau rezim yang sekarang di Amerika Demokrat itu Keynesian, ya. Barack Obama itu Keynesian, ya. Sekarang juga Joe Biden. To some extent sebenarnya Republik juga Keynesian gitu, ya. Peranan sektor publik atau negara itu sangat dominan, ya, dalam mengatur perekonomian. Di Indonesia, apalagi APBN itu, ya, porsinya sangat tinggi gitu, ya, untuk bisa sebagai kontributor dalam pembangunan, ya, kontributor dalam pembangunan. Ya, kemarin bahkan kita cek, ya, porsi even ketika itu current expenditure, ya, current expenditure kan tinggi, berapa 60%, ya, capital expenditure-nya 30 sampai 40%. Itu kan G kan? Maksudnya kan G. G itu kan Keynesian banget gitu. Jadi peranan negara di Indonesia itu sangat dominan juga gitu. Jadi framework kita makanya Keynesian. Nah, terkait Keynesian ini, kemarin juga ada stimulus fiskal, ya, di Amerika baru disetujui karena COVID itu kan. Itu Keynesian juga. Ya, jadi frameworknya ISLM, ya, ISLM. Makanya di framework ekonomi syariah karena ada altruism, ya, ada peranan. Jadi motif memegang uang itu tidak semuanya untuk motif transaksi atau store of value atau motif untuk melakukan investasi atau spekulasi gitu, ya. Ada peranan altruism gitu, ya. Kita memegang uang juga karena ingin misalnya kita bisa melakukan ibadah sosial gitu, ya, kayak zakat, wakaf dan seterusnya, sehingga LM jadinya LAM gitu, ya. Jadi Islam gitu, ya. Jadi bukan ISLM, jadi Islam. Ada yang bilang Islam, ya udahlah kita namakan jadi Islam gitu, ya. Jadi ISLM supaya agak berbeda sedikit, ya. Ada Islam karena LM itu kan diambil dari motif memegang uang, ya. Motif memegang uang. Ini sebagai gambaran kepada kalian. Nah, ini model ini pertama kali, ya, atau salah satunya, ya, bahwa Fahim Khan ini, paper yang kalian rujuk itu adalah orang yang pertama kali melakukan modeling, ya, modeling bagaimana sih income determination, ya. Jadi bagaimana income itu ditentukan gitu, ya. Y, ya, Y juga harga, ya, YP berarti kan itu bagaimana ditentukan. Berarti model ADAS itu bagaimana ditentukan, ya. Tentu saja AD itu AD itu diturunkan dari apa kalau menurut Keynes? IS, Pak. ISLM. Jadi AD itu adalah titik-titik keseimbangan dalam model ISLM, ya. Keynes, ya. Jadi Keynes ini dulu sebenarnya paper esai aja, ya. The Theory of Money, Interest Rate dan seterusnya tuh Keynes itu, ya. Tahun 30-an ketika terjadi krisis, ya, di tahun 29 di Amerika dulu, mirip seperti sekarang lah, ya, COVID gitu, ya. Ekonomi sangat lambat, bahkan terjadi resesi gitu, ya. Namanya Great Depression atau Great Recession, ya. Nah, ini menuntut oleh Keynes ini bagaimana nih peranan negara untuk bisa menstimulasi ekonomi. Nah, sehingga Keynes itu kemudian
Tidak bisa lagi kita laissez-faire ekonomi, ya. Pasar bebas tidak bisa ternyata untuk bisa menyerap tenaga kerja. Pasar bebas tidak bisa dibiarkan gitu ya, karena ternyata banyak pengangguran gitu ya, dan seterusnya. Sehingga Keynes ini memfasilitasi in the short run, ingat, in the short run, dalam jangka pendek pemerintah itu harus berikut campur, ikut serta, ya, atau pasar barang dan jasa lah ya, gitu, harus ikut campur, ikut serta untuk bisa melakukan stabilisasi ekonomi, bisa meningkatkan ekonomi, ya, at least dalam jangka pendek, at least dalam jangka pendek. Jadi peranan demand nih, AD ya. Jadi bukan AS-nya. Kalau AS-nya sudah stuck ya, AS seperti ini gitu ya, maka AD-nya harus digeser gitu. AD-nya bergeser ke kanan atas gitu ya bahasanya. Dengan apa? Ya tentu saja bisa dua. Bisa dengan apapun yang terjadi dalam IS gitu kan. Apapun yang terjadi dalam pasar barang ya dan jasa tentu saja, dan apa yang bisa dilakukan oleh bank sentral. Dan ini persis selama ini yang sekarang berlaku. Ketika krisis, ya, ketika krisis COVID ini, ya, pemerintah langsung melakukan stimulasi ekonomi 400 triliun. Kurang juga, tambah 300 triliun lagi. Ya, kerjasama misalnya, dari mana dana pembangunannya? Dengan efisiensi, ya, tadinya karyawan atau PNS diefisienkan, ya, pengalihan dari mana dari biaya-biaya operasional ya, gaji PNS dan seterusnya dialihkan ya, atau masih kurang juga ditambah lagi dengan apa, menerbitkan sukuk misalnya ya, atau obligasi gitu ya. Ya ini kemudian siapa yang belinya? Masyarakat juga nggak perlu, ada sebagian dari masyarakat, ada juga sebagian obligasi ini yang beli itu BI, Bank Sentral, karena Bank Sentral yang memiliki apa sebutnya lender of the last resort gitu ya. Jadi memiliki likuiditas ya, walaupun nanti ada dampaknya nanti terhadap inflasi. Kalau BI membeli surat obligasi dari pemerintah itu, maka kan akan menambah jumlah uang beredar. Kalau jumlah uang beredar naik, maka akan terjadi inflasi. Tapi kan sekarang masih oke lah, inflasi sekarang masih terjaga gitu. Mungkin dalam beberapa saat nanti akan ada inflasi ke depannya setelah ekonomi berjalan lagi. Itu kira-kira ya, bahwa kenapa saya memfasilitasi ya kalian itu sekarang sudah harus ya mahasiswa kan, namanya juga mahasiswa, bukan siswa kan. Kalau siswa kan diajari gurunya ya. Bahkan siswa pun dari zaman dulu, zaman saya dulu, namanya CBSA, cara belajar apa? Siswa aktif. Kalau ini waktu SMA mungkin berbeda ya. Kalau dulu saya namanya CBSA, cara belajar siswa aktif itu ya, masih dalam zaman Soeharto ya, baru itu ya. Itu sudah mulai sebenarnya, itu kan Merdeka Belajar itu kan histori yang berulang saja. Dari dulu juga udah cara belajar siswa aktif gitu kan. Kita jalan ke alam gitu kan dan seterusnya. Nah, sekarang sudah dimulai lagi Merdeka Belajar itu ya. Nah, sekarang saya akan fasilitasi kalian baca, nanti kita diskusi gitu ya. Di samping saya tuh peranannya nanti lebih ke arah sebagai apa? Sebagai dalam tanda petik coach gitu ya. Coach gitu ya. Atau gaffer gitu ya. Kalau dalam manual itu gaffer, coach gitu ya. Jadi mengarahkan kalian. Kalian yang bermain. Ya. Kalau coach kan nggak mesti capek kan, cuma mengarahkan, tapi sudah punya pengalaman tentu saja. Oke, saya akan share ya. Sebenarnya saya akan share, oke. Papernya tadi ini ya. Bukunya juga ada, nama bukunya itu The Essays of Islamic Economics ya, punya Pak Fahim Khan ini. Nah ini dasarnya, dulu Pak Fahim Khan ini dasarnya itu dari ini ya, dari proceeding dalam seminar ya yang diadakan ini oleh misalnya Islamic Development Bank gitu ya, terus oleh IRTI ya, IRTI di bawah
ya itu. Kemudian Pak Fahim kan punya buku namanya The Essays ya, The Essay of Islamic Economics. Kalian kan sudah baca ya, ada versi bukunya dan ada versi ininya. Tapi kalau versi bukunya karena di scan, jadi kalian tidak bisa melakukan apa highlighting dan seterusnya karena itu scanan ya. Nah, kita rujuk di sini lah ya supaya kita bisa melakukan marking dan seterusnya ya. Di buku ininya, di proceeding ya, di seminar proceeding yang dilakukan oleh oleh IRTI ya atau Islamic Development Bank. Ini ya, simple model of income determination, growth, and economic development in the perspective of interest-free economy ya. Jadi income generation determination ya itu sebenarnya kan model Keynes salah satunya itu ya. Jadi model Keynes kan coba kalau kalian cek ya Keynes itu Keynes ya Keynes book ya. Nah ini the general theory ya of employment ya berarti GDP kan, interest and money gitu ya. Nah, employment ini kan sebenarnya adalah AD-nya, ADAS-nya ya. Interest berarti kan ini ada pasar apa nih? Kalau interest itu apa? Coba saya tanya ke kalian nih, coba bisa on cam dulu semua nggak? Bisa on cam dulu semua nggak? Aufa, ada Aufa Nugroho. Coba ada dua pasar ya yang akan kita bahas di sini. Ini Aufa ada dua ya? Ada dua pasar di sini. Ada pasar ada dua model yang akan kita bahas di sini. Ada model ADAS, ada model ISLM. Kalau model ADAS itu apa? Y-nya, sumbu Y-nya apa? Aufa. ADAS Pak ya? Nah, sumbu Y-nya apa? Sumbu X-nya apa? Ayo makronya. Atau ADAS itu apa sih? Pendapatan bukan Pak? Sumbu mana? Sumbu Y, sumbu X? X-nya kalau nggak salah ya. Y, oke. Output ya. Ya. Kalau X-nya, benar nggak? Oke, Y-nya. Kalau sumbu X-nya apa? Sumbu X-nya Salah, kamu kebalik itu. baik Pak ya. Sumbu Y-nya apa? Maaf Sumbu Pak saya Y-nya apa? keliru. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya sumbu Y-nya pendapatan Pak ya. Kalau X-nya output barangnya. Oh, pendapatan sama output apa bedanya? Wah, liar nih. Oh, ini liar nih. Mau jadi sarjana ekonomi nggak? ADAS, ISLM. ISLM apa? Maaf Pak, seperti saya lupa Pak. Waduh. Coba, ADAS itu apa sumbu X-nya? ADAS apa sumbu X-nya? Harga bukan Pak? Sumbu Y ya, harga. Oh ya, sumbu Y. Sumbu Y, Sumbu X-nya output. Output. Oke. Kalau ISLM apa sumbu X-nya? Output juga. Sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya apa? Pendapatan bukan Pak?
Output itu pendapatan. Output itu pendapatan. Semua Y-nya apa? Tingkat bunga ya, Pak. Nah, ya. Makanya ini nama buku The Keynesian itu, Keynes itu The General Theory of Employment. Employment itu ada hubungannya kenapa? Y ya. Y, kalau Y-nya meningkat kan berarti kita meng-create tenaga kerja, ya. Interest berarti ISLM ya, X-nya, and money berarti M-nya itu, ya. Jadi itu sejarahnya, ya. Jadi pada dasarnya Keynes itu adalah peletak dasar daripada model ISLM ADAS. Yes, ya, model ISLM ADAS, ya, model ISLM ADAS. Di dalam sumbu X, di dalam IS itu ada apa saja? Di dalam IS ada apa saja? IS apa saja? IS sama dengan AE gitu ya, sama dengan Y ya, sama dengan C plus I plus G plus NX ya, kalau ada pasarnya terbuka. Dalam LM apa saja? IS itu apa IS? Siti Fadilah, ini ada dua nih. Ajeng Fadilah, Siti Fadilah beda ya. Bukan adik kakak kan? LM apa? Keseimbangan pasar uang. Berarti apa? MD sama dengan MS gitu ya. MD itu adalah liquidity preference, motif memegang uang. MS adalah money supply yang dari bank sentral. Jelas ya? Ya. Jadi ISLM. Nah, dari ISLM kemudian diturunkan kemudian menjadi ADAS. Kemudian menjadi ADAS. Jelas ya, Kak. Jadi kebijakan itu bukan langsung kebijakan merubah AD, bukan, tapi melalui terserah melalui IS atau melalui LM. Kalau kebijakan fiskal nanti melalui IS, apa? Karena G. Ya, atau kebijakan merubah C misalnya, atau kebijakan merubah I. Itu masuknya ke IS. Ya. IS, maka IS bergeser, maka Y-nya naik, R-nya naik, gitu ya. Maka AD akan bergeser ke kanan atas. AD naik berarti tingkat harga naik, output akan naik. Kalau output naik artinya apa? Kalau output naik artinya apa? Output naik artinya pengangguran berkurang. Harga naik artinya akan ada inflasi. Jelas ya? Kalau sekarang pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal untuk misalnya tunjangan BLT gitu ya, untuk COVID ini. Nanti ada THR juga, BLT lah. BLT kan itu apa nanti? Bisa G-nya naik, bisa juga kan nanti BLT kan ke C kan? Benar nggak? Dikonsumsi oleh masyarakat, C-nya naik. Enggak? C-nya naik atau G-nya yang naik. Maka C dan G yang naik, maka IS akan bergeser ke kanan atas. IS bergeser ke kanan atas, maka AD akan bergeser ke kanan atas, ya, asumsi supply-nya konstan, maka output akan bertambah. Jelas ya? Jelas ya? Coba sekarang saya tanya, sukuk naik, sukuk. Nih pemerintah menerbitkan sukuk. Karena katanya syariah nih. Pemerintah menerbitkan sukuk. Bagaimana? Aramadea. Pemerintah menerbitkan sukuk. Dampaknya seperti apa? Secara makro. Coba menggunakan framework ISLM, ADAS. Pemerintah menerbitkan sukuk. Gedung FEM, ya, itu sukuk loh. Gedung kalian itu sukuk loh. Ya, itu dari pemerintah menerbitkan sukuk. Coba, sekarang pemerintah menerbitkan sukuk. Di-unmute dulu, Aramadea.
Berarti investasinya naik ya, Pak? Pendapatan negaranya naik. AE-nya naik. Sukuknya buat apa sukuk itu? Coba motivasi pemerintah menerbitkan sukuk buat apa? Bisa buat investasi boleh, tapi investasi itu buat ini ya, buat swasta ya. Investasi itu swasta pelakunya. Nah, kalau pemerintah menerbitkan sukuk itu biasanya untuk pengeluaran dana untuk pengeluaran pembangunan ya pemerintah. Ya. Jadi apanya yang naik? Pengeluaran pemerintahnya. Ya, G-nya naik, ya. G-nya naik, ya. Ya bisa juga buat bangun jalan, ya. Buat bangun jembatan, ya. Bisa buat termasuk gedung FEM, ya, yang kalian tempati. Itu diterbitkan bisa berdiri dengan sukuk. Loh, kenapa kok bisa ada pengaruhnya ke output? Ya memang nggak belanja. Kan beli bahan bangunan dari siapa? Ke toko material gitu ya. Kalau toko materialnya naik, berarti pendapatannya naik, benar nggak? Toko materialnya punya uang, dibelanjakan lagi nanti misalnya beli risoles misalnya, benar nggak? Beli risoles kan berarti apa? Output naik lagi, ya. Itu ke toko materialnya, belum lagi misalnya gaji misalnya tukang bangunannya. Tukang bangunan punya penghasilan, tukang bangunan punya penghasilan lagi. Dari siapa? Nah, kemudian dibelanjakan lagi ke tetangganya. Jadi G itu pasti ujungnya akan meningkatkan out. Walaupun buat apa ya G? Orang buat jadi bangunan apa dampaknya ke output? Ya kan untuk menjadi bangunan kan melalui proses kan. Bangun jalan, bangun jembatan buat apa? Kok kan mati kan jalan jembatan buat apa? Memang bangun jembatan beli tanahnya dari siapa? Pemilik tanah. Pemilik tanah punya uang, jadi belanjakan lagi. Belum ada pekerjaannya, belum pekerjaan di situ, ada warung-warung di sekitar jalan itu kan yang jualan, output naik lagi. Makanya ada efek multi layer. Ya. Jadi walaupun pemerintah mengeluarkan output pemerintahnya itu misalnya 1 triliun misalnya untuk bangun jalan, itu dampak ke Y-nya tidak 1 triliun. Benar nggak? Dampak Y-nya tidak 1 triliun. Walaupun misalnya proyek bangunannya itu 1 triliun, tetapi nanti yang ada secara real di masyarakat itu tidak 1 triliun. Kenapa? Ya tentu walaupun kita mengeluarkan 1 triliun baik dari upah atau apa pembelian gitu ya, nanti kan itu berputar lagi, benar nggak? Taruh misalnya buat upah semua 1 triliun nih, 1 triliun itu buat upah semua, ya kan dampak sekalinya atau 1 triliun. Tapi kan setelah itu misalnya si Bikra dan seterusnya itu pegawainya gitu kan, pegawainya kan beliin lagi ke yang lain, yang itu warungnya dia punya pengeluaran juga, beliin lagi terus, makanya ada efek multi layer, dan itu adalah 1 per 1 minus MPC, ya, benar nggak? Semakin kecil marginal propensity of to consume, maka akan bagaimana? Dikalikan dengan delta G-nya gitu kan? Benar nggak? Berapa efek multiplier dari G? Ya 1 per 1 minus MPC. Jadi semakin kecil MPC ya, semakin kecil yang dikonsumsi apa marginal propensity to consume, maka akan semakin besar delta G-nya, efek multiplier-nya. Jelas? Ya, itu kira-kira. Nah, balik lagi ke ini. Ini kenapa ya kalian itu jangan apa menghiraukan juga. Ini makro syariah loh, buat apa sih? Gitu makro syariah. Nah, kita masih menggunakan framework Keynesian. Ya. Makanya judul paper dari siapa? Pak Fahim kan ini adalah simple model of income determination, growth, and economic development in the perspective of uninterest economy. Jadi ISLM-nya masih sama, ya.
framework Keynesiannya masih sama, ISL, MADA, AS. Cuman kita melakukan purifikasi di mana kita itu tidak menggunakan interest rate atau interest free economy namanya. Yes, ya. Jadi berarti nanti yang akan berubah itu kira-kira motif memegang uangnya. Adapun dampak tadi G-nya, dampak C-nya, dampak I-nya itu sama saja ya arahnya. Ya. Jadi makro kalian dulu jangan dilupakan juga. Karena dampak misalnya hanya penerbitan sukuk atau dampak konsumsi, dampak government expenditure itu persis pakai itu framework makroekonomi. Jelas ya. Nah ini sebagai pengantar ke kalian bahwa nanti ya secara konvensional itu kan bahwa model makroekonomi itu ya model makroekonomi itu adalah bagaimana caranya beberapa variabel itu determine economic growth, determine price level, ya, determine economic growth, determine price level, gitu ya. Nah, caranya adalah selama ini ya bahwa in the secular framework gitu ya, bahwa kita itu bisa menemukan ada hubungan antara makro model dengan dengan pertumbuhan ekonomi, bahwa ini itu sangat ada hubungannya dengan AD ya, ada AD berarti AD itu apa? Agregat di demand. Jadi model ISLM itu, model Keynesian itu pekanya ke AD, ke agregat di demand. Sebenarnya model AD sebenarnya ya. Kalau model AS kan relatif dia itu dipengaruhi oleh apa AS tuh? Ya sisi supply kan, sisi supply ekonomi produksinya. Nah, yang diutak-atik oleh Keynes itu karena AS-nya sudah tidak bisa berproduksi ya, sudah tidak bisa employ gitu ya. Maka menurut Keynes yang bisa digerakkan kan AD-nya. Dengan cara apa? Ya otak-atik aja IS-nya. Ya. IS-nya. Jadi model model ADAS atau Keynesian itu udah dikasih itu, Mas Majirin. Oke. Ini saya lagi di departemen nih, saya udah hampir setahun nggak ke sini ya, di departemen. Oke. Jadi model ADAS itu yang diutak-atik oleh Keynes itu adalah IS-nya ya, IS-nya. Sekarang kan IS yang sekarang lagi digembor, sementara AS-nya tidak bisa bergerak. Karena apa? Kan orang dibatasi kan? Benar nggak? Dibatasi aktivitas produksinya dan seterusnya. IS-nya kan bisa dikonsumsi kan nggak bisa langsung nol kan? Makanya sekarang BLT itu Bu Sri Mulyani, ayo kita kejar konsumsi masyarakat ini walaupun mereka mungkin upahnya jeblok, upahnya jatuh dan seterusnya. Kasih bantuan. Karena apa? Nanti bantuan ini akan menjadi C. Atau bisa juga jadi I dengan mereka berinvestasi. Benar nggak? Masyarakat bisa juga investasi. Ya. Jadi gitu. Nah, itu model ISLM-nya. Nah, di sini ya bedanya apa sih di sini adalah interest free economy. Bedanya apa? Nah, di sini kita itu akan membahas bahwa growth dalam Islamic economy itu bisa juga diutak-atik bukan hanya dari sisi demand-nya, tetapi dari sisi supply-nya. Berarti secara intrinsik bahwa Islamic economy itu bukan hanya mengutak-atik demand sebagaimana penekanan Keynes ya dan dalam jangka pendek gitu, tapi growth dalam Islamic economy ini kita bisa juga memanipulasi supply side. Ya, dengan cara apa? By mobilizing ya human resources. Jadi mobilisasi tenaga kerja, mobilisasi SDM itu akan semakin terjadi karena apa? Karena uang itu nanti akan teremploy ya, dalam perekonomian. Ya.
Jadi ada hubungan antara pasar uang dengan pasar barang, pasar tenaga kerja, dan seterusnya. Ya, itu kira-kira yang dibahas dalam model ISLM perspektif ekonomi Islam. Kalian, ya, paper ini resume ya. Kalau kalian resume bagusnya jadi PowerPoint, nanti bisa jadikan, ayo presentasiin siapa gitu ya. Karena paper ini akan sangat baik sekali menambah framework kalian itu sebagai Islamic economist ya. Nah, menurut Pak Fahim kan, beliau ini akan mendevelop makro model ya untuk menunjukkan bagaimana Islamic financial system ya itu akan mengenerate bukan hanya eksplisit dari G, C, I itu, tetapi juga secara implisit ya, secara implisit akan menyebabkan ekonomi itu menuju ke full employment. Gitu ya. Jadi Islamic economics Islamic ISLM model gitu ya, itu akan mengutak-atik investment function. Investment function. Karena apa? Investment function dalam Islam itu apa bedanya? Apa bedanya? Motif berinvestasi dalam Islam itu apa bedanya dengan dan juga money demand function ya? Apa bedanya dengan konvensional? Ada yang udah baca papernya belum? Apa bedanya? Coba, saya investor, punya uang lebih. Siapa di sini? Ada misalnya Fadilah, Siti Fadilah, bisnis operator atau entrepreneurs, bahasa di paper ini ya. Bahasa di sini entrepreneurs gitu ya. Coba, Siti Fadilah ingin berinvestasi atau mau menarik investasi dari saya sebagai investor, jika apa? Ya, investasi saya sebagai investor itu bisa dikembalikan. Yang pertama kan berarti ada memang usahanya prospektif. Yang kedua, yang menyebabkan investasi, kalau secara konvensional kan suku bunga. Benar nggak? Suku bunga apa? Kalau suku bunga tinggi, orang datang ke bank untuk ngambil pinjaman untuk membiayai bisnisnya, kira-kira bagaimana? Suku bunga kredit tinggi, lemah atau semakin banyak nggak? Sedikit? Mungkin sedikit, Pak. Sedikit. Jadi ada hubungan antara investasi dengan suku bunga. Nah, di sini diperkenalkan oleh Fahim Khan itu adanya apa? Profit sharing, ya. Profit sharing. Jadi semakin tinggi profit sharing, namanya A0 gitu ya di sini, yang dikenakan oleh saya sebagai investor, atau bahasa di paper ini adalah namanya itu source of fund ya, fund sources gitu ya, investor itu orang memiliki kelebihan lebih gitu ya, kelebihan dana itu ya, maka akan mendiscourage, mengurangi seseorang itu untuk melakukan investasi. Jelas ya? Benar nggak? Semakin tinggi nisbah bagi hasil yang saya kenakan ke Siti Fadilah sebagai entrepreneur, sebagai bisnis operator, itu akan mendiscourage, nggak mau lagi saya lah investasi ngambil dari situ. Nah, itu kira-kira ya. Jadi sebenarnya hanya mengubah, ya dalam tanda petik gitu ya, mengubah R itu menjadi nisbah bagi hasil. Jelas ya? Ya, tetapi tentu ada nilai-nilai tambah yang lain. Ya, ada nilai tambah. Nah, modelnya kira-kira seperti ini. Model dalam yang diajukan oleh Fahim Khan gitu ya, bahwa asumsinya bahwa resources masih unemployed, artinya keseimbangan belum dalam full employment ya. Kalau full employment kan berarti AS-nya apa? AS-nya vertikal horizontal. Kalau Keynesian AS-nya vertikal horizontal. Vertikal. Vertikal ya. Kalau yang full employment. Nah, kalau dalam ADAS itu sama. Kalau ADAS berarti AS-nya adalah bukan vertikal ya. Jadi miring, slope-nya positif ya. Slope-nya positif ya. Nah, kalau IS-nya berarti kan slope-nya
Negatif. Artinya output masih dalam kondisi yang belum full employment. Artinya apa? Artinya apa? Masih ada orang yang menganggur, ya. Masih ada pengangguran, ya. Baik penganggurannya secara sukarela atau tidak sukarela, atau bahasa di sini adalah surplus labor, ya. Surplus labor, ya. Ada surplus labor, ya. Ini tadi sudah saya sebutkan, ya, bahwa populasi itu ada entrepreneurs, ada labor, ya. Ada entrepreneurs, ada laborers. Entrepreneurs nanti hubungannya dengan bisnis operator, ya. Kalau labor berarti orang yang bekerja dalam di entrepreneurs itu. Jelas ya? Nah, makanya nanti H itu human resource itu bisa E, yang namanya entrepreneurs, bisa namanya L. Kalau entrepreneurs ini tentu penghasilannya apa? Entrepreneurs penghasilannya adalah profit usahanya, benar nggak? Profit usahanya. Kalau labor penghasilannya apa? Upah atau gaji. Nah, ini beda karakternya. Nah, model ini nanti akan lebih bagaimana perilaku entrepreneurs, ya, dengan yang memiliki modal, ya, dengan yang memiliki modal. Entrepreneurs akan semakin meningkat investasinya dengan asumsi kondisi kalau nisbah bagi hasil tidak terlalu besar buat pemilik modal. Itu kan sama dengan interest rate sebenarnya. Ya, semakin tinggi interest rate maka semakin rendah investasi. Itu ya. Oke. Jelas ya? Ada pertanyaan nggak? Oke. Nah, kemudian bahwa labor ini itu dibagi dua, ya. Labor sendiri, L ini sendiri dibagi dua, ya. Ada labor dalam yang sudah masuk ke namanya modern sector. Modern sector itu sebenarnya lebih tepatnya lagi, ya, kalau dalam bahasa makro itu tradable sector, ya, atau sektor-sektor yang sudah diberi upah sebagaimana normalnya upah, gitu ya. Ada juga labor yang masih di bawah modern sektor, gitu ya, namanya subsistence or traditional sector. Ini namanya L2. Kalau tadi L1. Nah, L2 ini yang kemudian inilah yang dinamakan dengan disguise unemployed. Misalnya di desa-desa atau di pedesaan atau traditional sector kan sebenarnya mereka kan belum dalam tanda petik diupah secara layak, kan. Artinya diupah layak itu bukan berarti mereka gak mau atau gak mau, ya, tetapi kan semuanya belum dibayar sebagaimana mestinya. Makanya kalau kita beli pisang goreng misalnya, karena tukang pisang gorengnya punya pohon pisang sendiri, ya, atau beli ubi rebus dari orang yang punya ubi sendiri, gitu kan. Kok murah, Pak? Ini kok cuma gope gitu, 500. Kalau di Jakarta bisa 2.000. Wah, kalau saya kan, kata beliau ini, yang di desa itu, pisangnya punya sendiri, pohon pisangnya ngambil sendiri, dari kebun sendiri, gitu kan, makanya murah. Cuma beli ganti terigu sama minyak goreng, gitu kan. Nah, itu sebenarnya ya bukan salah, ya itu kan masalah perhitungan, artinya ada input yang belum dihitung. Enggak? Ada input yang belum dihitung. Sementara kalau penjual pisang goreng di Jakarta, itu kan sudah memperhitungkan input daripada pisangnya. Paham ya? Nah, inilah kenapa namanya itu menurut Fahim kan bahasa di sini itu adalah subsistence atau traditional sector. Jadi banyak sekali input-input yang belum dihitung sehingga itulah yang menyebabkan dalam tanda petik wage atau penghasilan yang diperoleh oleh L2 ini lebih kecil daripada L1. Kalau di L1 itu semuanya sudah dihitung. Ya, semuanya sudah dihitung. Itu ya, jelas ya. Jadi itu bahasanya. Ya, jadi di L2 itu relatif lebih rendah daripada L1. Nah, itulah yang disebut namanya itu minimum wage. Jadi kalau kita ingin mencari apa itu minimum wage, sebenarnya minimum wage itu adalah ketika L1 ya permintaan terendah yang diminta oleh L1 karena adanya
L2 ya. L2 itu. Jadi makanya minimum kan. Jadi upah minimum itu sebenarnya sesuatu yang diminta gitu ya oleh L1 ya, yang di modern sektor itu ya, yang minimum gitu. Karena apa? Ya karena masih ada L2, masih ada orang-orang yang menganggur. Beda kalau semuanya nggak menganggur gitu kan, ada minimum wage. Semua orang sudah dibayar berdasarkan produktivitasnya. Benar nggak? Jadi kalau teori upah itu ya tidak bisa berlaku ketika masih ada subsistence or traditional sektor. Jelas ya? Jadi ada minimum wage. Oke, itu kita namakan saja ada minimum wage gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita leave it dulu karena ada L2 masih berarti perekonomian masih berada dalam belum full employment. Nah, yang ada hubungannya dengan E ya, dengan E ini adalah L1 apa L2? L1 L2. L1 ya. L1. Kalau L2 kan masih out of economic system. Masih adanya di desa-desa, mereka nanam sendiri, makan sendiri gitu kan, dari gaji dengan yang lain, tapi masih bisa hidup. Ini bukan bicara kebahagiaan ya, bisa jadi mereka lebih bahagia daripada L1 enggak, yang kerja di Jakarta enggak. Ini bukan bicara itu, tapi ini secara ekonomi bahwa yang berhubungan dengan E adalah L1 ya, L1. Oke ya, jelas ya. Nah demand for laborers ya, kan meminta entrepreneurs ya, kalian punya usaha misalnya, demand for labor untuk ini entrepreneurs ini akan sangat dipengaruhi oleh apa? Marginal productivity of labornya. Apa yang di tingkat upah tingkat produktivitas marginal yang bisa difasilitasi oleh labor tersebut L1 itu. Atau yang kedua adalah tingkat upahnya. Ya, tingkat upahnya. W-nya tadi. Ya. Nah, ini kemudian disebutkan juga bahwa asumsinya bahwa employment of human resources itu sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ini ya. Profit, capital requirement, ability to human resources dan seterusnya. Jelas ya? Oke, itu sebagai asumsi ya. Nah, asumsi yang lain adalah bahwa bagaimana entrepreneurs ini tingkat profit mereka itu dipengaruhi oleh apa? Tingkat profit yang dipengaruhi, kalau profit itu fungsi apa kira-kira? Fungsi apa? Fungsi input ya, benar nggak? Makanya di sini tingkat profit yang akan dipengaruhi minimum expected profit entrepreneurs itu adalah fungsi dari W, ya, karena W ini adalah input daripada produksi ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ini kan masih pasar input ya, belum nanti pasar outputnya kan P ya sebenarnya, harga, tingkat harga gitu ya. Oke, itu asumsi yang lain, ya. Hingga enterprises atau entrepreneurs itu akan mengenerate demand for labor ya. Nah itulah kemudian yang asumsi terkait pasar tenaga kerjanya. Bagaimana terkait pasar pasar ininya, pasar kapitalnya sekarang. Kan tadi jelas ya, siapa Siti Fadilah, tadi Fadilah ya sebagai entrepreneurs, dia mempekerjakan labor ya, labor berarti ada pasar labor apa? Yaitu sangat terpengaruh oleh tingkat upah. Nah sekarang Siti Fadilah berhubungan juga dengan siapa? Dengan saya sebagai investor gitu ya. Sebagai investor memiliki modal. Nah, modal ini definisi Siti Fadilah sebagai entrepreneurs ini sangat dipengaruhi oleh apa tadi? Oleh apa? Oleh nisbah bagi hasil ya. Oleh nisbah bagi hasil ya. Jadi ini disebutkan ya, ini minimum level investment ya, ada expected. Nah ini kira-kira ya bahwa
saya nih, savers, karena saya kan saving dong pasti. Namanya investor. Kalau sudah selesai dengan hidupnya sendiri gitu kan, benar nggak? Berarti ada saving. Nah, saving ini kemudian saya definisikan kembali sebagai investasi. Makanya owners of investable funds atau owners of investment atau investor lah gitu namanya gitu ya. Kita namakan saja investor. Nah, saya sebagai fund suppliers gitu ya. Terus fund owners. Nah, Siti Fadilah itu sebagai entrepreneurs. Nah, ini asumsi-asumsi. Bisa kalian baca ya. Diasumsikan model ini tidak ada interest based. Jadi semuanya profit loss sharing ya. Tidak ada cost financial intermediation, berarti tidak ada bank ya. Atau kalaupun ada bank gratis lah. Jadi sekarang kan ada juga ya. Jadi kita asumsikan bahwa nisbah bagi hasil itu adalah hubungan langsung antara saya sebagai business owners ya investor dengan Siti Fadilah, tidak melalui bank dulu gitu ya. Atau kalaupun ada bank biayanya gratis. Biar mempermudah saja gitu ya. Oke. Semuanya profit loss sharing. Ada teks juga, oke lah, bahwa GNP itu datang dari mobilisasi human resources. Misalnya di sini resourcesnya Fikra misalnya ya, labornya Fikra. Siti Fadilah ini mempekerjakan Fikra. Jadi hubungan antara saya dengan Siti Fadilah dengan Fikra itu adalah hubungan saya investor, Siti Fadilah Fikra itu adalah L ya, L1 gitu ya. Jelas ya? Oke. Jadi GNP itu hubungannya adalah adalah berasal dari mobilisasi Fikra itu. Ya. Kalau dia bekerja maka GNP akan naik. Itu ya. Ini model-model yang lain. Nah, there is no interest in economy dan semuanya adalah profit loss sharing. Nah, ini masuk sekarang. Investment demand atau demand for investment. Berarti siapa yang demand ini? Dalam konteks 3 orang tadi, siapa yang demand? Siapa yang demand? Siapa yang meminta? Entrepreneur, Pak. Ya, Pak. Pekerja. Namanya Siti Fadilah ya. Demand for investment ya. Demandnya ke siapa? Ke saya, investor ya. Oke, jelas ya. Jadi kita sekarang membicarakan investment function. Berarti fungsi investasi. Jelas ya. Jadi ini membicarakan fungsi investasi dalam skop mikro ya. Dalam skop mikro. Jelas ya. Nah, fungsi investasi ini akan dipengaruhi oleh apa? Expected profit-nya. Benar nggak? Buat apa investasi kalau expected profit-nya ternyata kira-kira nggak bakal menguntungkan? Benar nggak? Buat apa investasi? Benar nggak? Kalau Siti Fadilah menganggap bahwa bisnisnya tidak akan profitable, buat apa dia minta ke saya sebagai investor? Benar nggak? Itu namanya expected profit. Oh, saya juga telat ya tadi. Oke, karena ini 2 kuliah, maka akan kita bahas minggu depan ya. Tapi catatan saya ini PR ya, PR nih. Pekerjaan rumah, karena kalian di rumah terus, maka PR-nya lebih banyak. PR-nya apa? Baca paper itu, karena bahan ujian segala macam itu ada di paper itu ya. Paper itu. Bahkan resume ya. Kalian buat resume, silakan lah pembagian kalian itu silakan. Misalnya buat PPT-nya nanti bisa jadi minggu depan suruh saya presentasi ya. Saya suruh presentasi ya. Karena ini sangat penting ya paper ini untuk secara kalian ke depannya ya. Cara kalian ke depannya. Ini paper ini mungkin ya ini akan mengubah horizon kita gitu ya. Saya tidak membicarakan banyak hal, tapi betul dalam hidup saya gitu ada beberapa buku yang bisa merubah hidup kita, dan itu sama juga di kalian gitu ya. Kalau kita tanya Warren Buffett itu siapa yang merubahnya? Warren Buffett itu punya guru namanya Benjamin Graham, dan itu punya buku namanya Intelligent Investors. Jadi buku inilah yang satu buku bisa merubah Warren Buffett itu menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Bukunya Benjamin Graham. Sampai itu ada mentoring. Artinya apa?
secara ekonomi saya duga lah ya, bahwa hanya beberapa saja sebenarnya nanti yang akan merubah pemahaman kita ya terhadap ekonomi. Jelas ya? Jelas ya? Jadi ini salah satu buku yang bagus ya, yang jembatan kita ya, mengkompilasi antara framework Keynesian dengan bagaimana mengintegrasikan ajaran-ajaran agama Islam ya, yang bebas riba gitu ya, ke dalam framework Keynesian. Jelas ya? Ini akan kita bahas minggu sekarang dengan minggu depan. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini. Mudah-mudahan kalian employ itu waktu yang saya sebut 90 menit itu untuk membaca papernya ya. Membaca papernya. Karena saya takutnya malah tambah bingung kalau saya langsung profil itu, langsung saya baca, langsung saya jelaskan, tapi bingung. Makanya saya baca dulu, kalian baca dulu. Ya, nah sekarang juga sampai minggu depan baca dulu papernya, ya, sehingga saya menjelaskannya lebih mudah, ya. Dan di selang-selang itu saya akan menanyakan kepada kalian kemampuan kalian membaca literatur itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ya pertanyaan bisa di skip untuk minggu depan ya, skip untuk minggu depan. Demikian dari saya. Kalau tidak ada ini, kita akhiri kuliah ini dengan pembacaan hamdalah dan doa kepada Tuhan Majelis. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum.